seni merayakan hidup yang sulit. Jadi memang ketika saya merenungkan secara pribadi 7 seni ini merupakan sebuah paradigma yang kebalik-balik, yang selama ini mungkin kita merasa masalah itu harus kita hindari, ternyata masalah itu harus kita hadapi, seperti poin yang pertama. Dan ini saya akan share tentang seni yang kelima. Masalah itu, sebentar. Masalah itu tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Nah, ini seni yang kelima. Jadi kita harus menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa sulit proses yang Tuhan izinkan tersebut, seberapa sulit ujian yang Tuhan izinkan tersebut dalam kehidupan kita, kita harus menjalani proses tersebut. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan apa yang kita bisa dan harus kita lakukan. Dan apa yang kita bisa, itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang kita tidak bisa lakukan. Ada beberapa contoh yang saya baca di dalam buku Seni Merayakan Hidup yang Sulit, yaitu Esther, seorang wanita karena keberaniannya berhasil menyelamatkan sebuah bangsa. Lalu Sadra, Mesa, Abednego yang menghadapi itu sebuah perintah daripada Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatan daripada raja atau dewa. Bisa saja Sadra, Mesa, Abednego mungkin lari dari masalah tersebut, yaitu dengan cara berkompromi kepada perintah raja tersebut. Tetapi luar biasa, kita baca di Alkitab, mereka lebih memilih menghadapi masalah tersebut. Jadi memang ini adalah sebuah paradigma yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Ketika masalah itu diizinkan, ujian itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, tidak boleh menghindar, tapi kita harus menghadapinya. Kita yakin di dalam Allah yang selalu dengan 6. Lalu yang keenam, masalah bukan kutuk, melainkan sebuah berkat. Jadi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itu akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih bertumbuh secara rohani, lebih dewasa cara berpikir kita. Sehingga jangan berpikir bahwa masalah ini bisa membuat kita berhenti atau menghasilkan apa-apa. Tetapi justru melalui masalah-masalah yang terjadi, pergumulan dan pergumulan di dalam ladang pelayanan kita, itu merupakan sebuah berkat tersendiri balik buat kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjalan terus, maju terus, sampai kita menemukan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Sampai kita menemukan jalan yang terbaik. Sampai kita menemukan dan menikmati semua janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perkatakan yang merupakan janji-janjinya untuk setiap kehidupan kita, itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin masalah itu adalah sebuah berkat yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang tidak mungkin pernah kita pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Sediakan buat setiap kehidupan kita. Lalu yang ketujuh, setuju adalah masalah itu bukan sebuah cobaan, melainkan sebuah ujian untuk mendapatkan mahkota. Ketika saya merenungkan kebenaran yang ketujuh ini, saya teringat ketika kita masa sekolah dulu. Untuk kita naik dari kelas 1 ke kelas 2, itu kita harus melewati yang namanya ujian akhir. Untuk kita bisa masuk ke kelas 6, kelas 7, atau dulu zaman kita SMP, kita ujian akhir nasional. Dengan kata lain, akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika pergumulan ujian itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, itu sebuah tanda bahwa kita akan naik kelas, bahwa kita akan next level.
Nah, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa bedanya pencobaan dengan ujian. Dalam buku yang saya baca, pencobaan di dalam diri kita sendiri itu karena kesalahan kita, karena kebodohan yang kita buat. Tapi beda dengan ujian. Ujian adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk menguji, untuk menguatkan iman kita. Seberapa kepada Tuhan. Seberapa kita mempertaruhkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan dahsyat, yes. Kita percaya Tuhan hebat, ya. Kita percaya Tuhan itu baik, betul. Tetapi apakah kita masih tetap percaya dengan semuanya itu ketika ujian masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Terus ingat, hidup adalah sebuah ujian. Untuk naik level, kita harus melewati ujian tersebut. Tidak ada cara untuk kita bisa naik kelas. Dan kita harus lulus melalui ujian tersebut. Saya lahir dari keluarga hamba Tuhan. Papi, mami saya adalah seorang gembala sidang. Tidak mudah buat saya sebagai anak pertama untuk hidup di dalam lingkungan keluarga pendeta. Karena sejak kecil mereka selalu bilang bahwa kamu itu adalah anak yang dinasarkan oleh papi mami kepada Tuhan. Mereka selalu bilang, papi mami menikah tahun 76, tetapi harus menunggu 2 tahun, tapi tidak punya anak. Sampai papi mami harus berdoa kepada Tuhan, membuat sebuah nasar, meminta anak. Dan kalau itu anak perempuan, anak itu akan diserahkan sebagai istri hamba Tuhan. Tetapi kalau anak itu pria, maka akan diserahkan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menjalani kehidupan yang saya merasa bahwa saya terpaksa menjadi anak hamba Tuhan. Bukan hanya cukup di situ. Ketika saya lulus SMA tahun 97, saya minta izin sama papi mami saya untuk saya sekolah sekuler, kuliah sekuler. Saya kepingin seperti teman-teman saya yang lain. Saya kepingin dapat sarjana ekonomi atau sarjana secara kuliah sekuler dan lainnya seperti teman-teman saya. Tetapi papi saya tidak mengizinkan. Papi saya malah mengancam. Kalau kamu mau kuliah, kamu harus kuliah hamba Tuhan, kuliah teologi. Kalau tidak, kamu harus tetap ada di kota ini. Tapi karena pada waktu itu saya, ya udahlah daripada di rumah, akhirnya saya kuliah. Tahun 97 saya kuliah. Ngambil kuliah di AK Salom, pada waktu itu masih bukan STT seperti sekarang ini. 97 sampai 99. Lulus, saya, papi sendiri yang minta kepada Om Bekti untuk menarik saya untuk dulu itu bahasanya itu praktek selama 1 tahun di Banyuwangi, di tempat papi mami saya sendiri. Akhirnya saya menjalani hari demi hari, sampai pada suatu titik, aku nggak bisa hidup seperti ini terus. Aku kepingin menemukan apa benar panggilan sebagai seorang hamba Tuhan itu ada dalam diri saya. Apa benar yang saya sedang jalani ini merupakan yang Tuhan maui dalam. Akhirnya tahun 2005, saya ingat betul itu. Di awal tahun 2005, saya minta izin sama papi mami saya. Papi kan masih muda. Waktu itu usia beliau masih 56 tahun. Kasih waktu aku untuk 4 tahun di diriku. Aku tak pergi ke sekolah, aku tak di sana, aku tak cari pekerjaan di sana. Kalau Tuhan panggil aku sebagai seorang hamba Tuhan, pasti Tuhan akan punya caranya sendiri. Bukan aku tidak percaya dengan apa yang menjadi nasar sama mami pada waktu papi mami tidak punya anak pada waktu awal-awal menikah. Tetapi aku ingin menemukan sendiri, bukan karena papi dan mami punya nasar sedemikian. Akhirnya
dengan berat hati, terutama papi saya mengizinkan saya untuk pergi ke kota Bandung pada waktu itu. Hari demi hari saya lalui, minggu demi minggu, genap 1 bulan. Tidak ada hasil apa-apa yang saya dapati selama di kota tersebut. Sampai akhirnya saya putuskan untuk pindah ke kota lain, yaitu kota Surabaya. Karena saya berpikir di kota Surabaya saya punya banyak kenalan, saya punya banyak saudara, tante om saya juga ada di sana. Mungkin aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya atas persetujuan papi mami juga saya akhirnya berpindah ke kota Surabaya. Tetapi baru 2 minggu saya ada di kota Surabaya. Suatu pagi saya dikejutkan sebuah berita. Ada seseorang jemaat yang tiba-tiba telepon saya dan memberikan sebuah berita bahwa papimu lagi ada di ICU. Ketika saya mendengar tersebut saya syok. Saya kaget. Tapi saya berpikir pada waktu itu, oh masih ICU. Udah deh, biarin nanti aja. Karena pada hari itu saya ada panggilan interview dengan sebuah perusahaan yang menerima saya bekerja di sana. Ternyata berita masuk ICU itu ada menutupi saja. Yang aslinya, papi saya itu sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Kalau Bapak ingat cerita saya di awal, saya minta izin sama papi saya, 4 tahun saya kasih waktu untuk saya menemukan jati diri saya. Ya rencana yang berbeda. Hanya 1,5 bulan, Tuhan sudah jawab semua pergumulan saya. Paksa pulang. Saya dipaksa untuk mengerti dan memahami. Panggilan seorang hamba Tuhan itu adalah panggilan dari Dia sendiri. Melalui peristiwa kematian papi, akhirnya saya tahu, ya Tuhan, memang benar. Bukan hanya nasar mereka berdua, ternyata memang benar. Panggilan seorang hamba Tuhan itu merupakan panggilan daripada Engkau untuk aku. Dan sejak saat itu sampai hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, meskipun seringkali ada beberapa harus tahun 2005 sampai sekarang tahun 2021, 16 tahun, papi saya sudah berpulang. Tetapi Tuhan yang memampukan saya sampai hari ini tetap ada dan tetap masih ada di dalam ladang pelayanan di gereja di Banyuwangi. Saya rasa itu. Boleh saya kasih waktu dulu 5 menit, Pak Freddy? Silakan, Pak, silakan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian dari seseorang yang terus terang memberkati kehidupan saya. Saya akan bacakan kesaksian ini. Ini true story. Saya adalah anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Satu hari ibuku diperkosa hingga hamil. Dan saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku adalah seorang ibu tua pemilik kebun tersebut. Miskin, sehingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk aku dan ibuku. Karena ibuku sakit stroke. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai buruh di perkebunan kapas. Dan aku benci pada waktu itu. Aku kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, terus bergumul dalam penderitaan. Sungguh aku tidak memahami kenapa aku harus dilahirkan lihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman seusiaku mencemoohku. Mereka memanggilku anak haram. Anak haram. Dan mereka tidak mau berteman dengan aku. Sehingga suatu hari aku dengan seorang pendeta.
pendeta itu berkata kepadaku, Azi, namanya Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Nak? Tuhan memberikan untuk bebas memilih. Kamu mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari keterpurukanmu? Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu bahwa rencana Tuhan atas hidupmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan harapan. Selama kamu bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih dan penuh dengan makna. Kata pendeta itu membangkitkan semangatku berdiri tegak. Dan doa ibuku membuat aku kuat untuk menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi pergumulan demi pergumulan dalam hidupku. Akhirnya aku memilih untuk keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Singkat cerita, aku bekerja dengan giat untuk biaya sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku, serta kerja keras dan ulet, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah-limpah. Aku meraih kesuksesan di tengah banyak orang. Tahukah Anda siapakah aku ini? Aku adalah Azi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang pertama zaman Presiden Jimmy Carter, satu-satunya warga kulit hitam yang pernah menjabat posisi tersebut sampai saat ini, dan tanda tangannya ada di mata uang US dollar. Sekian kesaksian dan presentasi